Selama puluhan tahun, Amerika Serikat menjadi negara paling berpengaruh di dunia. Mata uangnya digunakan hampir di seluruh dunia. Militernya hadir di berbagai kawasan. Bahkan banyak keputusan ekonomi global tidak lepas dari pengaruh Amerika. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sebuah kelompok negara mulai menarik perhatian dunia. Namanya adalah BRICS. Awalnya hanya beranggotakan Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Tetapi kini semakin banyak negara yang ingin bergabung. Bahkan BRICS kini mewakili hampir setengah populasi dunia dan menyumbang lebih dari sepertiga aktivitas ekonomi global jika dihitung berdasarkan daya beli. Tidak sedikit yang mulai percaya bahwa dominasi Amerika Serikat akan segera berakhir. Ada yang menyebut dunia sedang memasuki era pasca Amerika, era di mana kekuatan dunia tidak lagi hanya berpusat di Washington, tetapi mulai bergeser ke negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS. Namun, apakah kenyataan memang seperti itu? Apakah bertambahnya anggota BRICS otomatis membuat kelompok ini mampu menggantikan posisi Amerika sebagai negara paling berpengaruh di dunia? Ataukah BRICS sebenarnya masih menghadapi tantangan yang membuat ambisi itu belum mudah terwujud? Di episode kali ini kita akan membahas seberapa besar kekuatan BRICS, apa saja kelemahannya, dan apakah dunia benar-benar sedang bergerak menuju akhir dominasi Amerika Serikat. Selamat datang di Ruang Dian. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, karena Ruang Dian akan terus menghadirkan pembahasan politik, ekonomi, dan geopolitik dengan bahasa yang sederhana dan berdasarkan data. So, mari kita bahas. Untuk memahami mengapa BRICS dibentuk, kita perlu melihat kembali bagaimana dunia berubah setelah berakhirnya Perang Dingin. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Sejak saat itu, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya yang memiliki pengaruh sangat besar, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Bahkan banyak lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, hingga sistem perdagangan global selama bertahun-tahun lebih banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain, memasuki awal tahun 2000-an, muncul fenomena baru. Beberapa negara berkembang justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Cina menjelma menjadi pusat manufaktur dunia. India berkembang menjadi salah satu kekuatan di bidang teknologi dan jasa. Brazil menjadi pemain penting dalam sektor pertanian dan sumber daya alam. Sementara Rusia tetap memiliki pengaruh besar melalui energi dan militernya. Negara-negara ini mulai menyadari bahwa meskipun kontribusi mereka terhadap ekonomi dunia terus meningkat, suara mereka dalam menentukan arah kebijakan global masih relatif terbatas. Karena itulah, pada tahun 2009, Brazil, Rusia, India, dan Cina membentuk sebuah forum kerjasama yang diberi nama BRICS. Setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung sehingga namanya berubah menjadi BRICS. Tujuan utamanya bukan untuk membentuk aliansi militer ataupun menantang negara tertentu secara langsung, melainkan memperkuat kerjasama ekonomi, memperbesar pengaruh negara-negara berkembang dalam tata kelola global, dan menciptakan sistem internasional yang dianggap lebih seimbang. Seiring berjalannya waktu, daya tarik BRICS semakin besar. Beberapa negara baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia juga bergabung sebagai anggota, menjadikan BRICS sebagai salah satu kelompok ekonomi dengan pengaruh yang terus meningkat. Namun semakin besarnya BRICS justru memunculkan pertanyaan baru. Apa sebenarnya yang membuat semakin banyak negara ingin bergabung dengan BRICS? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Lalu, mengapa semakin banyak negara ingin bergabung dengan BRICS? Jawabannya bukan semata-mata karena BRICS sedang populer. Ada perubahan besar dalam cara banyak negara memandang tatanan ekonomi dunia. Selama beberapa dekade, dolar Amerika menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional. Mulai dari transaksi minyak, perdagangan komoditas, hingga cadangan devisa bank sentral, hampir semuanya menggunakan dolar. Di satu sisi, sistem ini memberikan stabilitas bagi perdagangan global. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga membuat banyak negara sangat bergantung pada Amerika Serikat. Ketika Amerika menaikkan suku bunga, dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara-negara berkembang. Ketika Amerika menjatuhkan sanksi ekonomi, akses suatu negara terhadap sistem keuangan internasional pun bisa ikut terhambat. Karena itulah, sebagian negara mulai mencari alternatif agar tidak terlalu bergantung pada satu sistem yang sama.
Salah satu langkah yang mulai didorong oleh BRICS adalah meningkatkan perdagangan menggunakan mata uang lokal. Misalnya, transaksi antara dua negara anggota tidak lagi harus menggunakan dolar Amerika, tetapi dapat dilakukan dengan mata uang masing-masing. Selain itu, BRICS juga mendirikan New Development Bank, sebuah lembaga pembiayaan pembangunan yang bertujuan memberikan alternatif pendanaan bagi negara-negara berkembang. Kehadiran bank ini menunjukkan bahwa BRICS tidak hanya ingin menjadi forum diskusi, tetapi juga membangun institusi yang dapat mendukung kerjasama ekonomi antar anggotanya. Bagi banyak negara berkembang, bergabung dengan BRICS juga berarti memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas, memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara anggota, sekaligus memiliki suara yang lebih besar dalam percaturan ekonomi global. Semua faktor inilah yang membuat BRICS semakin menarik di mata banyak negara. Namun muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau jumlah anggotanya terus bertambah, apakah itu berarti BRICS otomatis menjadi kekuatan baru yang mampu menyaingi, bahkan menggantikan dominasi Amerika? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat terlebih dahulu seberapa besar sebenarnya kekuatan yang dimiliki BRICS saat ini. Kalau BRICS ingin menjadi kekuatan baru dunia, tentu pertanyaannya adalah apakah mereka benar-benar punya modal untuk melakukannya? Jawabannya, setidaknya dari sisi sumber daya adalah iya. Mari kita lihat satu persatu. Dari sisi populasi, negara-negara BRICS kini dihuni oleh lebih dari 3,9 miliar jiwa atau hampir setengah populasi dunia. Sebagai perbandingan, seluruh negara anggota G7 hanya memiliki sekitar 700 juta penduduk. Artinya, BRICS memiliki pasar konsumen sekaligus tenaga kerja yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok negara maju tersebut. Tidak hanya itu, jika dihitung menggunakan purchasing power parity atau daya beli, kontribusi BRICS terhadap perekonomian dunia bahkan telah melampaui G7. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi negara-negara BRICS kini memiliki bobot yang semakin besar dalam perekonomian global. Kekuatan BRICS juga terlihat dari sektor energi. Rusia merupakan salah satu eksportir minyak dan gas terbesar di dunia. Sementara negara-negara seperti Iran, Uni Emirat Arab, dan Brazil juga memiliki cadangan energi yang sangat besar. Dengan bergabungnya negara-negara tersebut, BRICS kini menguasai sebagian besar cadangan minyak dunia dan memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap pasar energi global. Belum lagi dari sisi sumber daya mineral. Cina merupakan produsen terbesar berbagai mineral penting yang dibutuhkan industri modern. Brazil kaya akan biji besi, sementara Rusia memiliki cadangan nikel, palladium, dan berbagai logam strategis lainnya. Afrika Selatan juga dikenal sebagai salah satu penghasil platinum terbesar di dunia. Mineral-mineral inilah yang menjadi bahan baku utama untuk kendaraan listrik, semikonduktor, baterai, hingga industri pertahanan. Di sektor pangan pun demikian. Brazil merupakan salah satu eksportir kedelai, daging sapi, dan gula terbesar di dunia. India menjadi produsen beras terbesar. Sementara Cina memiliki kapasitas produksi pertanian yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Artinya, BRICS tidak hanya memiliki energi dan mineral, tetapi juga memiliki kemampuan yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan. Ditambah lagi, posisi geografis negara-negara BRICS membentang di hampir seluruh kawasan strategis dunia, mulai dari Amerika Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika, hingga Asia. Hal ini membuat jaringan perdagangan mereka menjadi semakin luas dan berpengaruh. Jika semua potensi tersebut mampu dikelola secara efektif, BRICS memiliki pasar yang sangat besar, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis yang sulit diabaikan oleh dunia. Jadi, jika dilihat dari sisi sumber daya dan potensi ekonomi, tidak berlebihan jika banyak orang menilai bahwa BRICS memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Namun, kekuatan ekonomi dan sumber daya saja belum tentu cukup untuk memimpin dunia. Karena ada satu tantangan besar yang hingga hari ini masih dihadapi oleh BRICS. Dan justru tantangan inilah yang mungkin menjadi penghalang terbesar mereka untuk benar-benar menggantikan dominasi Amerika Serikat. Melihat semua potensi yang dimiliki BRICS, mungkin muncul pertanyaan, kalau kekuatannya sebesar itu, mengapa BRICS belum mampu menggantikan dominasi Amerika Serikat? Jawabannya terletak pada satu hal yang sangat penting, yaitu persatuan. Meskipun berada dalam satu forum kerjasama, setiap negara anggota BRICS memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Cina ingin memperluas pengaruh ekonominya di berbagai kawasan dunia. India juga memiliki ambisi menjadi kekuatan global, tetapi dalam banyak isu justru bersaing dengan Cina. Bahkan kedua negara ini masih memiliki sengketa perbatasan yang beberapa kali memicu ketegangan militer. Artinya, dua anggota terbesar BRICS belum tentu selalu memiliki kepentingan yang sejalan. Di sisi lain, Rusia hingga saat ini masih menghadapi berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara barat akibat perang di Ukraina.
Kondisi ini membuat ruang gerak ekonomi Rusia menjadi lebih terbatas dibandingkan anggota BRICS lainnya. Selain itu, tingkat pembangunan ekonomi di antara negara-negara BRICS juga sangat beragam. Ada negara dengan industri manufaktur yang sangat maju seperti Cina, ada negara yang ekonominya masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, ada pula negara yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi. Perbedaan ini membuat setiap negara memiliki prioritas yang tidak selalu sama. BRICS juga belum memiliki mata uang bersama seperti euro di Uni Eropa. Memang ada wacana untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika melalui penggunaan mata uang lokal. Namun hingga hari ini belum ada kesepakatan mengenai satu mata uang bersama yang digunakan oleh seluruh anggota. Tidak hanya itu, BRICS juga bukan aliansi pertahanan seperti NATO. Jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman militer, negara anggota lainnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan sebagaimana berlaku dalam NATO. Dengan kata lain, kerjasama BRICS saat ini masih lebih banyak berfokus pada ekonomi, perdagangan, dan pembangunan, bukan pada integrasi politik maupun pertahanan. Karena itulah, hingga hari ini BRICS lebih tepat disebut sebagai forum kerjasama antar negara berkembang, bukan sebuah blok yang benar-benar terintegrasi seperti Uni Eropa atau NATO. Inilah yang menjadi tantangan terbesar BRICS. Mereka memiliki sumber daya yang luar biasa besar, tetapi masih harus menyatukan kepentingan dari negara-negara yang memiliki sejarah, budaya, dan sistem politik, dan tujuan nasional yang sangat berbeda. Lalu, dengan berbagai kelebihan dan tantangan tersebut, apakah BRICS benar-benar mampu menggantikan dominasi Amerika Serikat, atau justru dunia sedang bergerak ke arah yang berbeda? Mari kita bahas pada bagian terakhir. Setelah melihat kekuatan dan tantangan yang dimiliki BRICS, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Benarkah BRICS bisa menggantikan dominasi Amerika Serikat? Jawabannya tidak sesederhana bisa atau tidak, karena masa depan dunia akan sangat bergantung pada bagaimana perkembangan ekonomi, politik, dan hubungan antar negara dalam beberapa dekade ke depan. Setidaknya ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Skenario pertama, BRICS benar-benar menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Skenario ini bisa terjadi apabila jumlah anggota BRICS terus bertambah, perdagangan antar anggota semakin meningkat, dan ketergantungan terhadap dolar Amerika terus berkurang. Jika negara-negara BRICS mampu memperkuat kerjasama ekonomi, membangun institusi yang semakin solid, serta memanfaatkan besarnya populasi dan sumber daya yang mereka miliki, bukan tidak mungkin pengaruh mereka dalam ekonomi global akan terus meningkat. Dalam kondisi seperti itu, BRICS berpotensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namun menjadi kekuatan ekonomi terbesar belum tentu berarti menjadi pemimpin tunggal dunia. Karena masih ada faktor lain seperti teknologi, inovasi, militer, dan pengaruh diplomatik yang juga menentukan posisi sebuah negara atau kelompok negara di panggung internasional. Skenario kedua, dan menurut banyak pengamat ini adalah skenario yang paling realistis. BRICS tidak menggantikan Amerika Serikat, tetapi menjadi penyeimbang. Artinya, dunia tidak lagi didominasi oleh satu negara saja. Amerika Serikat tetap menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan keunggulan di bidang teknologi, keuangan, inovasi, dan militernya. Di sisi lain, China bersama negara-negara BRICS akan terus meningkatkan pengaruhnya terutama dalam perdagangan, investasi, energi, dan pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan. Jika kondisi ini terus berkembang, dunia akan bergerak menuju sistem multipolar, yaitu sebuah tatanan dunia di mana terdapat beberapa pusat kekuatan yang saling mempengaruhi dan saling menyeimbangkan, bukan lagi satu negara yang mendominasi segalanya. Skenario ketiga adalah BRICS gagal menjadi kekuatan yang benar-benar solid. Bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena terlalu banyak perbedaan di antara para anggotanya. Perbedaan kepentingan nasional, persaingan geopolitik, kebijakan ekonomi yang tidak selalu sejalan, hingga sistem politik yang sangat beragam bisa membuat BRICS kesulitan mengambil keputusan bersama. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak mampu diatasi, BRICS mungkin akan tetap menjadi forum kerjasama yang penting, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan dunia secara fundamental. Lalu, dari ketiga skenario tersebut, mana yang paling mungkin terjadi? Jika melihat kondisi dunia saat ini, saya menilai bahwa skenario kedua merupakan kemungkinan yang paling realistis. Amerika Serikat masih memiliki keunggulan yang sangat besar di bidang teknologi, inovasi, dan sistem keuangan global, serta kekuatan militernya. Namun pada saat yang sama, pengaruh BRICS juga terus meningkat dan semakin sulit untuk diabaikan. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat mungkin bukan lagi apakah BRICS akan menggantikan Amerika, melainkan apakah dunia sedang berubah dari satu kekuatan besar menjadi beberapa kekuatan besar yang saling bersaing dan saling menyeimbangkan? Dan mungkin perubahan itulah yang sebenarnya sedang kita saksikan di hari ini.
Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa BRICS memang bukan lagi sekedar forum kerjasama biasa. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sumber daya alam yang melimpah, serta ekonomi yang terus berkembang, BRICS telah menjadi salah satu kekuatan yang semakin diperhitungkan dalam percaturan ekonomi dan geopolitik dunia. Namun di sisi lain, menggantikan dominasi Amerika Serikat bukanlah perkara yang mudah. Amerika masih memiliki keunggulan di berbagai bidang, mulai dari teknologi, sistem keuangan global, inovasi, hingga kekuatan militernya. Sementara BRICS sendiri masih menghadapi tantangan besar untuk menyatukan kepentingan dari negara-negara anggotanya yang sangat beragam. Karena itu, jika melihat kondisi dunia saat ini, kemungkinan yang lebih realistis bukanlah lahirnya satu penguasa baru yang menggantikan Amerika, melainkan lahirnya sebuah dunia multipolar di mana beberapa kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan BRICS akan saling bersaing sekaligus saling menyeimbangkan. Dan perubahan menuju dunia seperti itulah yang mungkin sedang kita saksikan hari ini. Menurut kalian, apakah BRICS benar-benar bisa menggantikan dominasi Amerika Serikat atau justru dunia ke depan akan dipimpin oleh beberapa kekuatan besar secara bersamaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe Ruang Dian dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena kita akan terus membahas isu-isu politik, ekonomi, dan geopolitik dunia secara objektif berbasis data dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.